Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, kaum muslimin ikhwani fid din rahimakumullah. Faidah atau kaidah yang diberikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pada rangkaian pelajaran sebelumnya, alhamdulillah sudah kita selesaikan. Cukup panjang Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid ini memaparkan tentang sebuah prinsip dari surah Al-An'am ayat 55, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kata Allah, kami merincikan ayat-ayat kami supaya jelas jalan orang-orang pendosa. Sabilul mujrimin, yang maknanya para ikhwah rahimakumullah, Allah inginkan kita mengenal mana itu jalan kebaikan, mana jalan keburukan. Tujuannya agar kita mengikuti jalan kebaikan dan kita meninggalkan jalan keburukan. Selain wajibnya kita mengenal al-haq, kebenaran, kita pun harus mengenal al-batil, bukan untuk terjatuh ke dalamnya, tetapi untuk berhati-hati darinya. Itu tafsir yang dipaparkan Ibnul Qayyim rahimahullah dari surat tersebut. Dan itu selesai sudah para jemaah. Malam hari ini kita masuk kepada fasal asyratun la yuntafa'u biha. Ada 10 poin. 10 poin, 10 masalah yang tidak bisa diambil faidah darinya, gak ada gunanya. 10 perkara ini gak ada manfaatnya. Maka hindarilah 10 perkara ini. Kembali kita pakai kaidah di pelajaran sebelumnya, araftu syarra la li syarri lakin li atawaqqi. Aku mengenal keburukan bukan untuk aku terjatuh kepadanya, ikut kepadanya, bukan untuk itu, tapi untuk aku berhati-hati darinya. Berikut ini ada 10 perkara kata Ibnul Qayyim yang tidak ada faidahnya, tak ada gunanya. Tinggalkanlah 10 perkara ini. Asyratu asya'i dha'i'atun la yuntafa'u biha.
Ada 10 perkara yang sia-sia kata beliau, yang mana tidak bisa diambil faidah darinya. Tinggalkan 10 ini karena gak ada gunanya kata beliau. Yang pertama, ilmun la yu'malu bih. Perkara yang tidak berfaedah sama sekali yang pertama adalah ilmu. Ilmu yang bagaimana? Yang tidak diamalkan. Ini gak ada gunanya para jemaah. Walaupun kita punya ilmu, kita banyak pengetahuan, kita sekolah tinggi, tapi gak ada amalan dengan ilmu itu. Untuk apa? Ya, ini harus disadari oleh setiap orang yang sudah punya ilmu. Itu ilmu baru berguna kalau merubah hidup kita, melahirkan amal soleh kita. Nah kalau nggak berguna, saya cuma tahu, saya sudah tahu, untuk apa kalau tak beramal dengannya? Begitu kata Ibnu Qayyim. Ini poin pertama. Ya, ini ibarat pohon. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamarin. Kalau ada ilmu tapi tak diamalkan, seperti pohon yang tak berbuah. Sedangkan pohon itu ditanam untuk buahnya. Apa guna lebat daunnya, tak ada buahnya. Itu ya. Maka yang terpenting dalam agama kita ini, ilmu itu diamalkan. Jauh lebih mulia orang sedikit ilmu tapi beramal daripada orang banyak ilmu tapi tak beramal. Jauh lebih berguna orang pertama, sedikit ilmu tapi beramal. Amal ini yang penting para ikhwan. Setelah berilmu ya, saya nggak katakan amal lebih penting dari ilmu, bukan. Ya, kalau kita mikir yang penting beramal walaupun tak mengilmui, itu salah. Ya, itulah yang Allah Ta'ala ingatkan kita selalu berlindung dari tipe manusia seperti ini. Itulah orang-orang yang abdalun, sesat. Ya, sesat. Sibuk beramal, nggak pakai ilmu, sesat. Sebagaimana orang yang banyak ilmu tak beramal, itu maghdub, dimarah Allah, murka Allah sama dia. Dan dalam tafsir daripada bacaan yang selalu kita baca di surah Al-Fatihah, orang al-maghdub itu orang al-Yahud, al-Abdalin itu an-Nasara. Orang Yahudi berilmu tapi tak beramal. Orang Nasrani beramal tapi tak berilmu. Tiap saat kita sholat minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang kau beri nikmat. Itulah dia jalan para nabi, para sahabat, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Dan kita minta bukan jalan orang yang kau murkai ya Allah, bukan jalan orang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dalam tafsir diterangkan, al-maghdub orang berilmu tak beramal. Marah Allah. Makanya jangan sok bangga-bangga cerita kita banyak ilmu, lama mengaji, sekolah tinggi, gelar, terhimpit nama dengan gelar, tapi nggak ada amalannya. Untuk apa? Jadi para jemaah mulia, ilmu harus dengan amal. Itu baru berguna. Kalau tidak, kata Ibnu Qayyim, itu ilmu tidak bermanfaat, tak berguna sama sekali, tak menambah naiknya derajat seorang pemiliknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sisi manusia bisalah jadi kebanggaan saja, berbangga-bangga dengan ilmunya. Di sisi manusia mungkin itu bernilai, tapi di sisi Allah tak ada harganya kalau ilmu itu tidak diamalkan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa amalun la ikhlasa fihi wa laqtida. Yang tidak berguna, poin kedua, enggak ada gunanya. Amalan. Amalan yang bagaimana? Yang tidak ada keikhlasan dalam mengamalkan amalan itu. Ini satu, enggak ada keikhlasan. Yang kedua, wa laqtida, tidak sesuai dengan amalan Rasulullah SAW. Tidak mencocoki sunnah.
Tidak berguna. Jadi janganlah kita berpikir yang penting beramal di hidup ini. Jangan. Toh saya sudah beramal, apalagi? Tidak berguna, bukan kita yang bilang. Tapi Ibnul Qayyim, kalau amal itu tak ada ikhlasnya, berarti riya, sum'ah dan sebagainya dari penyakit hati, lawan ikhlas. Nah, kalaupun ikhlas sudah ada, belum cukup, belum bermanfaat amal itu. Kecuali terpenuhi syarat kedua, iqtida, meneladani tuntunan Nabi, beramal seperti Nabi. Kalau beramal nggak cocok dengan amal Nabi, tak ada gunanya. Bukan kita yang bilang, bukan kita menghukumi amal manusia. Ini undang-undang Islam. Undang-undang Islam yang kita bicarakan. Hadis yang terkenal sekali, yang dikeluarkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Apalagi? Bukan kita bertugas menghukumi amal manusia, bukan. Tapi peraturan Islam mengatakan, Nabi bersabda, siapa beramal yang tak ada tuntunan kami di amalan itu, amalnya tertolak. Jadi rugi kan para ikhwan. Kalau ada orang berprinsip hidup yang penting beramal, sudah cukup itu. Daripada tidak beramal, oh tidak begitu. Yang penting beramal dengan ikhlas, dengan cocok sunnah Rasul, baru betul. Ya, 2 poin ini. Ilmu tak ada amal sia-sia. Sudah? Amalan enggak ikhlas kepada Allah dan tidak mencocoki sunnah Rasulullah, sia-sia, enggak ada guna. Ditolak. Itu peraturan Islam, undang-undang itu. Ditolak. Fahuwa raddun mardudun, kata ulama. Tertolak sama sekali. Enggak tercatat di sisi Allah sebagai pahala bagi pelakunya yang mengamalkannya. Enggak tercatat. Itu makanya yang saya muliakan, umat Islam ini harus belajar sunnah. Kenalilah kayak mana Rasul sholat. Belajar. Karena amalan Islam ini sudah baku, sudah sempurna, bangunan utuh, jadi sudah. Iya, itu Islam. Rasul tidak mati dipanggil Allah menghadapnya dalam kondisi masih ada ajaran yang Nabi bawa, nggak Nabi sampaikan, nggak. Tapi tuntas semua, berarti sempurna. Lagi pula, ya, akal sehat saja lah. Saya mau ngajak seluruh kaum muslimin yang bisa mendengarkan kalimat ini. Apa ruginya beramal mencukupi kayak Nabi? Wahai umat Islam, apa ruginya beramal mencukupi kayak Nabi? Apa ruginya? Kan enak. Oh, kurang banyak mungkin ada yang berkata. Kenapa rupanya? Kita beramal bukan yang penting banyak, seru, rame, bukan. Tapi beramal yang penting cocok dengan cara Nabi. Karena Nabi yang mengajarkan amal. Kalau nggak, mana tahu manusia ini amalan soleh, mana tahu. Maka saya katakan, kita ini bisa baik karena apa? Agama. Bukan karena kita orang beradat, bersuku, berbangsa, bernegara, bukan. Karena beragama, maka kita bisa baik. Kalau nggak ada agama diturunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, Islam, macam mana hidup manusia? Wah, kacau lah. Era jahiliyah masih berlaku kalau begitu sampai sekarang. Kalau nggak ada Rasul, nggak akan sadar kita ini. Makanya nikmat beramal itu cukup yang Nabi buat. Lagi pula kan cara pikirnya begini, kalau itu baik, kok Nabi nggak buat? Sedangkan yang paling tahu baik Nabi. Selesai. Walaupun perasaan kita rasanya, apalah salahnya ini? Kan bagus. Coba buat pertanyaan, kalau ini bagus, kenapa Nabi nggak buat? Yang ngajari kita mana baik, mana buruk itu Nabi. Kok kita lebih pandai dari Nabi? Ini cara pikir ringan saja. Iya. Ini bagi orang yang bisa dapat hidayah. Sederhana. Coba cukupkan yang Nabi amalkan. Nih, tidak meniru Nabi, mencontoh Nabi, meneladani Nabi.
Nggak rumit-rumit kita. Iya. Kalau ada kebaikan yang Nabi tidak kerjakan, kita kok tahu? Aneh itu. Karena yang ngajari kebaikan itu Nabi SAW. Beliaulah utusan Allah yang mengajari manusia ini baik, ini tidak, ini jelek. Iya kan? Makanya cobalah para jemaah ini. Belajar kita, cari tahu bagaimana Nabi ibadah. Bagaimana Nabi berislam. Cukupkan yang Nabi buat, salah. Walaupun yang tambahannya terasa indah. Bisa jadi. Terasa indah, terasa enak, banyak. Iya kan? Tapi kalau itu nggak Nabi amalkan, nggak mungkin itu kebaikan. Lain perkara dunia, memang Nabi SAW sudah serahkan ke kita. Urusan dunia kalian lebih tahu. Tapi ibadah, soal urusan hubungan hamba kepada Allah, ibadah, Nabi lah paling tahu. Dialah guru kita. Coba sederhana cara pikir ini dipakai. Makanya supaya kita bisa mencocoki Nabi, belajar. Kita cari tahu bagaimana Nabi beramal, Nabi beribadah. Coba cari tahu. Untuk bisa kita tidak termasuk poin kedua. Amalan nggak ada ikhlas, nggak ada mencontoh Nabi. Sia-sia. Berarti kan ikhwan? Maka dalam Islam ini jangan yang penting beramal ya. Tapi yang penting beramal. Dan amal itu ikhlas karena Allah, mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, yang tidak ada manfaatnya. Wa malun la yunfaqu minhu, fala yastamti'u bihi jami'uhu fid dunya, wa la yuqaddimuhu amamahu ilal akhirah. Masya Allah. Apa poin ketiga yang tak ada gunanya? Sia-sia, yaitu harta. Harta yang tidak diinfakkan, untuk kebaikan, untuk jalan Allah. Kenapa sia-sia? Bukankah tetap kita punya harta itu? Nggak kita infakkan, kan kita genggam, kita peluk, kita pegang. Kenapa sia-sia? Ya, kata Ibnu Qayyim, karena harta itu la yustamta'u bihi jami'u. Mana bisa dinikmati semua? Kenapa itu, ikhwan? Sekarang yang jelas-jelas harta kita nikmati berapa persen dari yang kita punya, yang kita simpan? Mungkin kita nikmati semua? Nggak mungkin. Kita nggak mungkin itu. Orang yang banyak harta itu nggak mungkin dia bisa nikmati semua. Kenapa? Karena harta itu akan dia tinggalkan. Ketika dia mati, itu harta tak dinikmatinya. Mana dinikmatinya? Karena tinggal. Bagaimana nggak sia-sia ini, kata Ibnu Qayyim. Ditambah harta itu yang tak pernah diinfakkannya, tidak membuat naik derajatnya di akhirat. Enggak laku itu harta di akhirat. Enggak karena kita mati sebagai orang kaya raya, terus di akhirat kita selamat. Enggak, malah susah. Malah panjang hisab kita di sisi Allah. Allah akan tanyakan harta-harta kita itu, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ini harta kau dapat dari mana? Hah? Kemudian kau salurkan untuk apa? Ditanya Allah rinciannya. Makanya kata sebagian ulama, orang yang punya harta tapi tidak dia infakkan, ini orang yang paling sengsara. Kenapa? Dia mencarinya luar biasa, butuh tenaga, butuh waktu, butuh umur yang lama. Betul lah. Dia bisa kaya itu kan enggak? Pejam mata, buka mata, kaya. Kan enggak? Dia betul-betul berusaha. Ada pula rezekinya baik. Terkumpul harta. Dia cari itu harta dengan serius, dengan menyita segala potensi. Tapi nggak bisa dinikmati semua. Mana bisa? Nggak mungkin dinikmatinya semua. Itu mustahil. Ya kan? Sampai habis harta itu nggak mungkin. Nah, kalau sempat habis dia masih hidup dinikmati semua, nggak kaya itu namanya. Bangkrut itu. Ini kita cerita dia berharta betul.
Berarti nggak akan dia nikmati semua. Yang dia jerih payah mencarinya, susah, nggak gampang, meras pikiran, waktu. Begitu dia mati, bangkit di depan Allah, dimintai pertanggungjawabannya semuanya. Yang tadi dia cari susah payah, tapi nggak bisa dinikmati, malah pertanggungjawabannya ditanya ke dia semua. Orang dia yang cari. Nah, tanggung jawabnya dia yang nanggung di depan Allah. Nah, inilah orang yang menyedihkan, kata ulama. Maka harta, yang poin ketiga, yang tidak diinfakkan, hanya ditumpuk, dikumpul, diperkaya diri, ini sungguh tak berguna. Sia-sia. Dia nggak bisa pakai semua, nggak bisa nikmati semua, enggak. Dan nanti di akhirat itu nggak ada gunanya, nggak bisa nolong dia. Ya. Di situ di Al-Quran Allah udah bilang, yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari itu nggak berguna harta. La yanfa'u malun, harta nggak guna. Wala banun, anak nggak guna. Yang berguna apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Jadi percuma kalau sempat kita punya harta, tapi harta itu nggak ada kita salurkan kepada kebaikan-kebaikan agama, infak di jalan Allah, nggak ada, rugi. Ditambah sebenarnya harta yang kita punya itu yang sudah kita pakai kan itu yang jelas punya kita, udah kita nikmati. Begitu pula yang sudah kita sedekahkan, infakkan, itu punya kita. Karena itu tabungan kita di depan Allah nanti. Kalau yang belum, masih tersimpan, masih rapi, terjaga, ya tertumpuk, belum pasti itu punya kita terus. Iya, begitu ajal datang, tinggal, nggak ada yang bisa nolong kita sama sekali. Malah jadi beban kita. Beban kita ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang ketiga, ma'asyiral ikhwah. Harta. Maka mari harta itu digunakan untuk kebaikan amal salih kita, digunakan untuk amal kebaikan kita, digunakan untuk sedekah infak kita, ya bantuan kita ke saudara yang membutuhkannya. Gunakan untuk itu agar harta tidak sia-sia. Yang keempat, wa qalbun farighun min mahabbatillah wasyauqi ilaihi wal unsi bih. Yang ketiga, yang keempat adalah hati yang kosong dari mencintai Allah, dari rindu kepada Allah. Hati yang gak ada sedikit pun kecintaan kepada Allah, gak ada rindu bertemu Allah. Kosong, farig kosong. Jadi hati ini cuma tertaut di dunia, ya kan? Tertaut di dunia, fokusnya dunia, gak mikir dia bakalan ketemu Allah. Dia harus mempersiapkan diri menghadap Allah. Gak kepikir itu. Ini hati yang begini sia-sia. Hati yang gak ada programnya untuk Allah, kosong. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita beribadah terus, sholat, ya kita menuntut ilmu, ini bukti hati kita gak kosong dari itu. Ini harapan kita. Hati kita gak kosong dari itu. Orang yang sekian banyak, berapa persen yang mau ibadah sholat seperti ini umat Islam? Sekian banyak saudara kita nggak tahu menau dengan ibadah. Itu nampak kosong hati, tanda. Kita nggak menebak, tapi itu yang zahirnya, yang nampak. Kalau hatinya ada rindu ke Allah, cinta, bagaimana dia nggak penuhi panggilan Allah? Kewajiban dia yang Allah minta dia kerjakan nggak dipedulikannya. Ini hati orang-orang yang sia-sia, nggak ada gunanya hati dia. Padahal hati itu diberi Allah sebagai wadah tempat, ya, yang ini harus diisi dengan kebaikan-kebaikan untuk bisa menjadi supir diri kita. Kalau baik hati kita, baik badan kita. Bagaimana hati ini kalau rusak, hancurlah sudah, kosong dari cinta Allah, kosong dari rindu kepada Allah. Buktinya dia nggak ada pikiran beribadah. Maka syukur kali, gembira. Jujur saya gembira sekali melihat perkembangan banyak kaum muslimin sudah terpanggil ibadah. Sesibuk-sibuknya mereka beraktivitas, masuk waktu sholat ramai ke masjid. Ini luar biasa. Perkembangan baik insya Allah. Ya, bagi tanda-tanda bahwasanya mereka
mulai mencinta Allah, mulai terisi hatinya dengan rindu Allah. Ini mudah-mudahan terus bertambah, ke depannya terus bertambah. Harapan kita seperti itu. Masyarakat kita, ya khususnya di kota kita dan umumnya untuk seluruh bangsa negara kita, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, wa badanun mu'attalun min ta'atihi wa khidmatihi. Perkara yang sia-sia yang kelima adalah badan yang tidak digunakan untuk taat dan melayani Allah. Badan yang tidak dimanfaatkan untuk capek beribadah kepada Allah. Ini sia-sia. Kita dikasih potensi badan untuk beraktivitas, untuk mentaati, melayani Allah, kok nggak digunakan? Kan sia-sia. Karena ini akan ditanya lagi. Tadi masalah harta. Itu satu poin nih, Khor. Di hadis yang sama Allah akan tanya. Ditanya Allah kepada kita tentang badan kita. Badan kita ini habis untuk apa? Ditanya Allah. Bagaimana kita jawab untuk habis untuk yang gak guna, yang gak faidah, yang sia-sia, malah yang penuh dosa. Ini gak ada guna badan itu kalau begitu. Maka badan yang tak digunakan untuk taat kepada Allah dan melayani Allah, itu badan yang sia-sia, kata Ibnu Qayyim. Gak ada guna Allah beri kita badan sehat, kalau gak kita habiskan, kita capekkan, kita letihkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar saja ikhwah kalau merasa letih dalam taat. Memang itulah gunanya kita dicipta. Artinya jangan jadi beban kalau terasa capek. Ya, memang letih, taat ini letih, maka butuh sabar. Ya, capek. Tapi kita orang beriman tahu, ya inilah guna kita dicipta. Kita memang untuk ini, untuk beribadah, taat, patuh perintah. Mau istirahat, mau ingin tenang, ingin nyantai, capek, ingin istirahat, ada masanya, mati, beristirahat. Nanti setelah istirahat mati, baru setelah mati kita hidup penuh kesenangan, kebebasan tanpa batas, yaitu di surga Allah yang mulia. Ada masanya para jemaah rahimakumullah. Sabar. Kalau dunia ini memang rumah ujian ini, ujian iman, ujian badan. Biar aja dulu, hancur-hancurlah satu badannya untuk taat. Begitu. Karena pasti ada masa istirahat, yaitu mati. Kalau mati mana lagi ibadah? Nah, ketika habis badan untuk ibadah, untuk taat dan mati, istirahat, bangkit dari mati, oh, kita akan merasakan keuntungan yang tidak ada batasannya. Di surga semua selera boleh kita penuhi, tanpa batas, tanpa larangan, tanpa ada perintah ibadah lagi. Ada kau umat Islam yakin ini? Harus yakin. Walaupun ini masih perkara gaib, tapi ini bukanlah sebuah iming-iming belaka. Ini nyata. Keyakinan kita akan surga itu jelas tanpa bisa digugat lagi. Dan itulah tempat kita untuk menikmati segala yang kita inginkan. Di dunia ini jangan. Kita diuji di sini. Ya, diuji dengan kebaikan, dengan keburukan. Maka gunakan badan, dihabiskan untuk taat, melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, wa mahabbatun la tataqayyad biridha'il mahbub wa imtithali awamiri. Hal perkara sia-sia yang keenam adalah kecintaan. Kecintaan tapi enggak terkait dengan mencari ridho yang dicinta, yaitu Allah. Ya hanya katanya cinta saja, tapi enggak ada kaitannya dengan ridho yang dia cinta. Dan dia tidak peduli untuk mengerjakan perintahnya. Ini pengakuan belaka. Ya, cinta Allah katanya. Tapi nggak ada upaya dia untuk mengejar yang dia cinta. Nah, makanya saya teringat betul ini firman Allah Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan hai Nabi Muhammad SAW. Katakan kepada manusia, kalau kalian cinta Allah, betul cinta Allah, buktinya kalian harus ikut aku, kata Rasul. Betul-betul ikut aku, nanti Allah cinta sama kalian. Maka cerita cinta
Ya, yang banyak kita ngaku saya cinta agama, cinta Allah, itu nggak akan pernah benar kecuali dengan satu syarat, ikuti Rasulullah. Iya. Dan kembali kepada yang tadi saya singgung, apa payahnya sih ikut Rasul? Beribadah, cukupkan yang Rasul buat, apa payahnya? Bukan gak enak itu. Iya. Ibarat kalau kerja sedikit gaji besar. Pilih mana? Dengan kerja besar nggak ada gaji. Kerja banyak nggak ada gaji. Sekarang ditawarkan sama kita, ini ada kerja sedikit gaji besar, dia mau. Itulah sunnah Rasul. Karena kalau di luar sunnah itu banyak amalan tapi nggak ada nilai. Ibarat banyak pekerjaan tapi nggak digaji, mana ada orang mau harusnya. Iya. Ini sekarang kita dikasih sunnah, cukupkan Nabi buat. Itu bukti cinta kita. Ikut aku, kata Nabi. Ikut aku. Fattabi'uni, ikut aku, kata Nabi. Itu kata Allah, perintah Allah kepada nabinya, bilang itu ke mereka. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu yang keenam para ikhwan. Yang ketujuh, wa waqtun mu'attalun an istidrakin farid aw igtinami birrin wa qurbatin. Perkara yang ketujuh yang sia-sia adalah waktu. Waktu yang tidak berguna, tidak dimanfaatkan untuk menyusul kekurangan hidup, menyusul kelemahan-kelemahan amal. Padahal waktu masih ada diberi Allah. Kita masih hidup ya. Tapi kita nggak menutupi kekurangan-kekurangan kita, dan kita tidak mengejar kebaikan-kebaikan dan ibadah kepada Allah. Artinya waktu kita tuh banyak sia-sia. Makanya hari ini ikhwan fillah yang mulia, kita hati-hati, waspada. Mungkin syaitan tidak begitu antusias kalau langsung minta umat Islam ini meninggalkan agama. Berat itu untuk mengajak murtad dari Islam. Tapi umat Islam ini menyia-nyiakan waktu mereka. Itu paling gampang diprogram. Ya, kalau kita ukur-ukur introspeksi dalam satu pekan, sebulan, berapa persen lah umur yang kita manfaatkan waktu hidup ini untuk kebaikan? Berapa persen? Dengan untuk yang sia-sia, yang nggak berguna. Kita akan sadar nanti, banyak kali waktu terbuang. Iya, banyak kali. Kok begini banyak sia-sia? Setelah saya periksa-periksa hari-hari saya, begitu. Introspeksi, muhasabah. Nah, ini waktu yang begini nggak ada gunanya tuh. Ya, waktu yang Allah beri kalau nggak kita manfaatkan, kita padatkan. Makanya kita padatkan, mari. Padatkan dengan ibadah, ibadah badan, ibadah lisan. Padatkan biar waktu kita manfaat. Ya, menguntungkan kita kelak. Waktu umur ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedelapan, wa fikrun yajulu fi ma la yanfa'. Yang tidak berguna yang kedelapan adalah pemikiran yang dimanfaatkan, digunakan untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Mikir yang tidak ada faedahnya. Nah, ini nggak perlu. Ya, memikir yang la yanfa', nggak ada faedahnya. Ya, Allah alam. Bagi saya pribadi ya, saya meyakini satu contoh kita diajak mikirkan yang gak ada manfaatnya. Tahu apa itu? Hari ini. Ya, contoh. Tapi malah dibuat ini kesannya membanggakan. Malah dibuat judul apa? Ketertinggalan bangsa kita, khususnya umat Islam dibanding bangsa kufar. Apa itu? Mikir bagaimana tinggal di luar angkasa. Terserah. Orang bilang manfaat itu. Saya bilang tidak. Karena bumi ini dibuat Allah tempat tinggal kita. Dan bumi ini cukup. Mikir itu berapa banyak energi tersita. Mana bisa mikir lain, itu program luar biasa itu. Wow. Dan untuk orang kafir wajar. Dia gak punya program mati. Kok itu pula sekarang jadi cambuk bagi umat Islam. Kalian ribut mikir makan sehari. Orang mikir tinggal di luar angkasa sana. Ya itulah orang hidup mikir makan sehari lah. Memang itulah orang hidup. Kok seakan-akan lambat kali umat Islam ini maju. Negara luar sudah mikir tinggal program tinggal luar angkasa. Bagaimana bisa tinggal di sana? Masya Allah.
sia-sia. Dirangsang ke situ kita sekarang. Mikir yang kayaknya keren ya. Apa gunanya? Cuma jujur Eva. Apa gunanya mikir itu? Tapi entahlah kapan. Adakah kita sadar? Mungkin kita malah berdecak kagum. Masya Allah. Program tinggal luar angkasa. Ini luar biasa ini. Program raksasa ini. Kerja besar-besarnya. Karena bukan tempat tinggal itu untuk manusia. Allah nggak pernah sebutkan di Al-Quran tempat tinggal manusia luar angkasa. Bumi inilah. Lihat. Allah jadikan bumi ini sebagai tempat tinggal kita. Tapi entahlah memang. Ini membuat kita teralihkan dari mikir yang penting. Ini yang nggak penting itu. Jadi nggak usah lagi dibanggakan yang begini ya. Lalukan saja. Kalau mereka mau mikir ya mereka lah sudah. Nggak apa-apa, nggak pula kita larang-larang mereka, urusan mereka. Cuma umat Islam nggak pula terus punya program itu. Mana kita program nih mau tinggal di sana? Aduh, ini apa ini? Layan, tak ada manfaatnya. Iya, tak ada manfaatnya. Itu yang sangat penuh saya yakin. Ini sebuah hanya menyibukkan kita dari mikir yang sangat bermanfaat. Agama, ibadah ke Allah, bekal mati, taat. Ada kita mikir ke situ? Kok malah diajak mikir yang enggak? Enggak. Hah? Ini sekarang nih viral. Program. Allahu a'lam. Itulah memang model kaum muslimin ini ya, pantang melihat begitu, merasa wah ini luar biasa. Tanpa dipikir apa faedahnya. Iya, apa gunanya. Ya? Dan malah ini dianggap jadi cambuk untuk membuat kita terpacu. Wah, jangan terlalu mundur teknologi kita. Mereka udah mikir itu, kita langsung mikir nyari makan hari-hari saja. Masya Allah. Nah, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitulah poin ini. Dan poin ke-9, melayani yang tidak memberi kita lebih dekat kepada Allah, melayani yang tidak memberi kita lebih baik lagi dunia akhirat kita. Yani melayani orang yang tidak bisa memberikan kebaikan kepada kita atau memberikan kebaikan untuk agama kita. Ya, sibuk menjilat dengan orang-orang yang nggak ada gunanya, nggak ada perlunya. Teralihkan kita dari waktu beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu pula yang ke-10, takut mengharap kepada orang yang dia sendiri. Allah menentukan nasibnya. Nah, takut mengharap kepada hamba yang dia sendiri. Allah yang menentukan nasibnya, karena dia hamba kayak kita. Maka berharap, takut hanya kepada Allah, jangan ke makhluk. Siapapun dia, setinggi apapun kedudukannya, jangan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah ma'asyiral ikhwah kaum muslimin yang saya muliakan, 10 poin yang tidak ada manfaat, tidak ada gunanya, yang kita semua harus meninggalkannya. Mengenal keburukan untuk kita tinggalkan, untuk kita jauhi. Karena ini semua hanyalah sia-sia kalau kita terjatuh ke dalamnya. Nah, demikianlah kaum muslimin yang mulia. Kita cukupkan poin pasal 10 perkara yang tidak mendatangkan manfaat ini, dan kita berusaha pelan-pelan untuk bisa meninggalkannya dengan merubah diri ke jalan agama, ke jalan sunnah Nabi yang sebaik-baiknya. Ya, kita yakin kita bisa tinggalkan kalau kita menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan. Demikianlah, semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayar itu.